Gimana kabar Bapak hari ini? Sehat ya. Oke, syukur ya Pak ya. Seperti yang kami bicarakan kemarin Pak, kami nanti ada sesi wawancara sama Bapak mengenai program-program yang akan kami laksanakan Pak, sesuai dengan permintaan tugas kami sebagai guru penggerak di modul 3.3 dengan judul program yang berdampak positif pada murid. Jadi memang sudah ada program sebelumnya kami lakukan Pak, yaitu tentang sampah, tapi ini yang kami angkatkan yang belum ada supaya uh, banyak program yang kita ciptakan di lingkungan sekolah ini Pak, dan program ini nanti akan berkelanjutan semaksimal mungkin bisa diberdayakan di lingkungan sekolah kita. Oke Pak, salah satu program yang saya akan melaksanakan di lingkungan sekolah kita ini Pak, berbahasa Inggris setiap hari Sabtu. Dengan singkatan daripada program ini saya buat Bahing Sehat Pak. Jadi kenapa harus Bahing Sehat? Bahing itu berasal dari bahasa Karo Pak, yang artinya jahe, singkatan dari bahasa Inggris. Jadi saya akronimkan ke bahasa Karo karena kita tahu dominan murid kita adalah suku Karo Pak. Jadi agak menarik sedikit singkatannya saya buat. Jadi latar belakang saya buat program ini Pak, karena di daerah kita ini ada ekowisata ya Pak ya. Kita tahu ekowisatanya di daerah kita ini yang paling terkenal itu adalah Gua Argendang. Selain Gua Argendang Pak, ada Hot Spring, Laut Sigembura dan lain-lain Pak. Jadi saya berharap dalam perkembangan ekowisata yang ada di daerah kita ini, kita memperdayakan siswa kita Pak dalam komunikasi. Dan bakalan nanti kan ada nanti turis dari mancanegara Pak. Kalau turisnya dari lokal, mungkin siapa saja pun bisa sebagai alat komunikasi di daerah kita ini Pak. Tapi ketika turisnya nanti dari luar negeri Pak, alangkah minimnya nanti ketika tidak ada masyarakat di sini, khususnya murid-murid yang ada di lingkungan sekolah ini dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris, sementara kita tahu bahwa bahasa Inggris itu sudah bahasa internasional Pak. Itulah salah satu program yang akan saya lakukan di sekolah kita ini Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak? Oke lah, jadi terima kasih Bu Gloria tadi sudah menyampaikan program. Tentu ini sebuah karya untuk dipanen karya nanti ya, di guru penggerak. Iya Pak. Jadi setiap program itu kan tentu kita pikirkan dengan tujuan. Tujuan program itu dari disebut Bahing Sehat, bakti bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Oke. Mungkin salah satu kelemahan kita, apalagi kita dalam pedesaan ini, itu di bahasa Inggris. Jadi program ini seperti latar belakang yang Ibu bilang, karena kita satu di pedesaan kekurangan mungkin ekskul bahasa Inggris ini nggak ada les-les yang berkurang, itu satu ya faktornya. Yang kalau hanya yang di sekolah kayaknya kurang cukup. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan kita itu banyak untuk tempat wisata yang memungkinkan tempat wisata itu kan berkembang menjadi wisata yang bisa nasional, bahkan mendunia kan gitu ya. Perlukanlah anak-anak daerah maunya yang bisa paling mengerti dalam bahasa Inggris. Oke lah, kita terima programnya. Program ini dijalankan setiap hari Sabtu, berarti tentu ada jadwalnya. Program setiap Sabtu itu apakah dia ketika pagi-pagi pas mau masuk pembelajaran, kita tahu 7.30, pulangnya kita hari Sabtu itu 16 ya kan, pulangnya mungkin jam 12. Apakah di pagi dan pulang, atau kita manfaatkan di waktu yang tadi, karena ada sama Ibu Diana tadi dia pakai dia di pagi 10 jam, jadi kita 10 menit kita tambahkanlah dia jadwal itu 10 menit, tidak mengganggu kepentingan orang lain, tidak mengganggu pembelajaran guru yang lain, tidak mengganggu hal pembelajaran terhadap siswa. Maksud saya juga ini seperti itu. Jadi coba jelaskan dulu programnya itu, jadwalnya setiap hari Sabtu di mananya di Sabtu. Oke, baik Pak. Masalah jadwalnya Pak, dia mengalir saja Pak, tidak ada waktu tertentu. Karena yang saya lakukan ini nanti menyusun waktunya mulai dari menyapa siswa.
Terus hal-hal yang sederhana di dalam kelas seperti benda-benda yang ada di dalam kelas, atau sebelumnya juga Pak, mungkin mulai dari Sapam ya Pak ya. Begitu siswa masuk ke lingkungan sekolah, sudah kita menggunakan bahasa Inggris pada hari Sabtu itu, walau sekecil apapun. Jadi guru pun ikut terlibat Pak. Jadi mau tidak mau guru juga harus ikut dalam pembelajaran ini, dalam komunikasi ini. Begitu juga stakeholder sekolah. Sampai pulang sekolah, begitu nanti kita pulang sekolah tetap menggunakan bahasa Inggris walaupun dalam menyapa. Gitu rencana saya. Jadi artinya program ini kita sampaikan dulu, sosialisasikan dulu ke lingkungan sekolah. Ya. Baik siswa dan guru harus disosialisasikan, baru cara melihat hasil produknya. Produk dari kegiatan kita ini kan tentu ada hasilnya. Iya. Kita melihat hasilnya itu gimana. Jadi mulai pagi dia datang kemari, di setiap hari Sabtu itu diusahakanlah dia berbahasa Inggris. Iya, Pak. Berbahasa Inggris. Gunakanlah bahasa Inggris yang mudah-mudah dulu kan gitu ya, mulai dari awal sampai pembelajaran. Artinya nanti ya kita sama-sama mensosialisasikanlah supaya saling mendukung gitu. Jadi Iya, Pak. saya rasa dukungan sekolah itu ya udah nanti kita apakan kepada setiap pemangku kepentingan sekolah ya. Jadi dilaksanakanlah programnya, bagaimana tekniknya sudah ibu tentukan di situ. Yang perlu dari saya sebagai pendukung program ibu, tetaplah jangan berhenti mensosialisasikan. Baik, Pak. Sebab tagihan dari proyek ini harus ada kenyataan. Iya, Pak. Itu tagihannya ya. Saya rasa itu aja. Ada lagi kira-kira? Tidak Pak, cukup untuk hari ini Pak. Jadi nanti setelah nanti kita berbincang-bincang Pak, jadi kami nanti akan mensosialisasikan kepada guru Pak. Setelah dari guru nanti kami akan sosialisasikan kepada siswa. Oke, jadi saya rasa itu aja programnya laksanakanlah. Ini hal yang bagus yang perlu kita dukung. Pokoknya kita dari pimpinan sekolah mendukung programnya. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke. Pak. Pagi Nakum. Pagi Mem. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bagus sekali. Jadi begini, Mem sengaja mengumpulkan semua anggota OSIS di ruangan ini karena Mem ingin berdiskusi dengan semua anggota OSIS. Kenapa anggota OSIS saya kumpulkan? Karena anggota OSIS itu merupakan perwakilan seluruh siswa di sekolah kita. Oke, Naku? Oke, tujuan Mem mengumpulkan kalian itu, Mem punya program di sekolah kita. Kemarin itu Mem sudah punya program mengumpulkan sampah, ya kan? Mana plastik, mana daun, mana kertas, lalu plastiknya dibotolkan, lalu dapatlah rak sepatu, kan gitu kan aku? Oke, sekarang program yang Mem rencanakan, yang Mem rancang yaitu Bahing Sehat. Bahing Sehat. Oke. Ada nggak yang penasaran dengan Bahing Sehat ini apa? Ada. Oke. Bahing Sehat itu, kalau kita lihat kata bahing ini bahasa apa ini? Bahasa Karo, ya kan? Oke, yang artinya apa? Jahe. Bahing itu adalah bahasa Karo yang artinya jahe. Terus apa hubungannya? Ya kan? Kita tahu kalau jahe itu pasti menyehatkan badan. Setuju kita itu? Setuju. Oke. Bahing ini artinya bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Jadi saya ambil bahing bahasa Inggris itu karena kita semua rata-rata suku Karo. Jadi saya ambil bahasa Karonya supaya unik program yang akan Mem launchingkan di sekolah kita. Oke, Naku? Bahing Sehat setiap hari Sabtu. Oke, jadi program ini sudah jelas untuk siapa? Untuk siswa, untuk murid, untuk kamu. Jadi saya di sini meminta pendapat kamu sebagai anggota OSIS tentang
bagaimana kita melaksanakan program MEM ini supaya sukses nanti. Oke, apa tadi judulnya? Bahing Sehat, singkatan dari Bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang program ini? Saya bertanya. Tujuan dari program ini apa ya? Oke, apa tujuan dari program ini? Sebelum saya menjelaskan apa tujuan program ini, saya jelaskan dulu latar belakangnya. Latar belakangnya membuat program Bahing Sehat ini itu berhubungan dengan ekowisata. Kita tahu bahwa di daerah kita ini ada nggak tempat wisata? Ada. Di daerah sana kan yang pertama yang terkenal apa itu? Pantai. Terus yang di daerah Mem sana? Air panas. Apa namanya? Goa Gendang. Selain Goa Gendang apa lagi? Yes, Hot Spring Laut Si Gemura. Oke. Jadi yakin nggak kamu nanti kalau daerah kita ini ekowisata ini kedatangan turis dari luar negeri? Yakin kan? Oke. Justru itu saya memprogramkan ingin memperdayakan siswa SMP Negeri 1 Biru-Biru sebagai sumber daya manusia untuk mengembangkan ekowisata di lingkungan kita ini. Ya, kalianlah nanti salah satu yang mendukung perkembangan ekowisata ini dengan bahasa Inggris. Ya, kenapa? Begitu datang nanti orang turis dari mancanegara, pasti mereka berbahasa apa, nakku? Bahasa Inggris. Nggak mungkin bahasa Karo. Ya, kalau turisnya nanti dari Lubuk Pakam. Dari mana? Dari Tembung. Tahu dia bahasa Indonesia. Kalau nanti turisnya kamu pikir dari apa contohnya? Yang paling dekat aja lah. Dari mana negara yang paling dekat? Malaysia masih ngerti dia bahasa Indonesia. Singapura, iya kan? Baru apa lagi? Thailand, di negara Asia ini juga, di Thailand, Singapura, Thailand, apa lagi? Vietnam, iya kan? Dari Asia dulu, nggak usah dulu dari mancanegara, dari Asia dulu. Pastikan kita menggunakan bahasa Inggris. Datanglah nanti turis kemari. Kamu ingin ngomong sama dia, kepingin kali ngomong sama dia. Kayak gitu? Enggak. Inilah latar belakang MEM melakukan program ini dengan tujuan. Tadi sejarah nanya apa tujuannya MEM. Oke, menurut kamu apa tujuannya tadi? Setelah saya jelaskan latar belakangnya. Coba dijawab dulu apa pertanyaan Tiara. Apa tujuannya MEM katanya? Saya belum menjawab, tapi saya menjelaskan latar belakangnya. Tujuannya apa? Saya Mem, Oke, ya. supaya kita bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, bagus. Sehari-hari serta saat turis datang pun kita bisa ngobrol sama mereka menggunakan bahasa Inggris. Iya, bagus. Tepuk tangan. Yang lain? Apa lagi? Tujuannya? Selain tadi kata Lia, kita bisa berbahasa Inggris. Kalau ada turis bisa kita ngomong bahasa Inggris. Apakah cuma itu aja? Apa nakku? Selain itu apa lagi? Ayo. Nanti juga. Ayo bertanya. Supaya kita lebih mudah komunikasi dengan turis. Ya, supaya kita lebih mudah berkomunikasi dengan turis. Bagus sekali. Oke, selain itu tujuannya MEM tadi sudah bilang memperdayakan siswa SMP Negeri 1 Biru-Biru sebagai modal aset manusia untuk mengembangkan ekowisata di lingkungan kita. Dia SMP Negeri 1 Biru-Biru lah siswanya yang ingin saya pakai. Oke, next. Selain itu, tadi kan sedang MEM bilang sehat itu setiap hari Sabtu. Ada enggak yang ingin mengubah harinya? Entah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada enggak? Terus ya. Ini kita mulai. Oke. MEM kan membuat di sini sehat.
Sehat itu setiap hari Sabtu. Berarti Mem sudah membuat harinya hari Sabtu. Tapi itu bukan merupakan ketentuan. Oke, ada nggak ingin ngasih pendapat? Apakah bisa kita diubah harinya atau bagaimana? Bebas. Itu bukan suatu ketentuan. Yes? Kalau diubah dari hari Selasa aja ya, karena di hari Sabtu kita kan ada jadwal religi. Jadi Senin upacara, besoknya kita melakukan kegiatan yang Iya, bagus. Oke. Kalau kita ubah hari Selasa, sementara ini kita ini tidak ada jam tertentu. Kita ini bebas berkomunikasi di lingkungan sekolah mulai pagi sampai pulang sekolah. Begitu masuk, bebas. Tidak ada ketentuan nanti di jam sekian atau pulang sekolah atau sebelum sekolah. Bebas. Ya, di hari apapun bisa. Tiara bilang tadi bagaimana kalau kita buat di hari Selasa. Cuman, kalau kita buat di hari Selasa, apakah cocok nanti sehat setiap hari Sabtu menjadi setiap hari Selasa? Sudah tidak pas kan aku? Jadi kenapa membuat setiap Sabtu sehat setiap hari Sabtu? Mem sudah dapat itu singkatannya, atau boleh juga diubah singkatannya. Ada pendapat yang lain? Kalau kita buat hari Selasa, apa kita buat singkatannya? Sehasa. Ini cocok kan? Nah, itu dia. Jadi kenapa saya buat hari Sabtu supaya setiap hari Sabtu sehat ada nama artinya, ya, atau namanya punya arti dengan itu. Paham aku? Paham. Oke. Bagaimana menurut kalian program MEM ini? Cukup menarik. Cukup menarik. Oke, ada lagi? Kalau ngomong itu yang gue. Kita lagi. Mana menurut kalian program yang MEM akan laksanakan ini Bagusnya dan berguna untuk para siswa yang seperti Yes, yang lain. Ayo. Apakah cuma si Tiara aja yang merespon? Yang lain gak suka? Bagaimana anakku? Jangan malu-malu. cukup menarik karena kita berbicara bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Kita nggak milih harinya, pokoknya setiap hari yang pasti kita menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita bisa lancar bahasa Inggrisnya antara sama teman maupun sama guru. Iya, bagus. Ini kan pemula anakku. Sehatnya itu setiap hari Sabtu itu hanya sebagai pemula, dan akhirnya nanti berkelanjutan bisa nanti everyday. Ya, bahing everyday. Bisa nanti kita ubah ini jadi bahing everyday. Jadi ada bahasa karonya, ada bahasa Inggrisnya. Itu nanti ketika sudah berjalan. Jadi bahasa Inggris setiap hari, bukan setiap hari aja. Jadi bahasa Inggris setiap hari. Nanti kalau sudah berjalan rencana kita ini, program ini kan masih setiap hari Sabtu. Ini bakalan bisa kita ubah nanti suatu saat bahing everyday. Berbahasa Inggris setiap hari. Jadi antara bahasa karo dengan bahasa Inggris jadinya. Itu nanti akhirnya, endingnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana Mem pelaksanaannya menurut kalian? Bagaimana menurut kalian nanti pelaksanaannya ini? Saya mau bertanya, untuk pelaksanaannya kita lakukan di jam apa? Atau mungkin pulang sekolah, atau mungkin 10 menit sebelum jam pelajaran? Pelaksanaannya menggunakan waktu full di hari Sabtu. Mulai begitu masuk di gerbang, langsung menyapa dengan hal yang kecil. Good morning ma'am, good morning sir, how are you? Hal-hal seperti itu dulu. Mungkin itu di minggu-minggu pertama. Please sit down, stand up. Itu kan pemula. Hi, how are you? Menyapa teman, sesama teman. Menyapa guru dengan berbahasa Inggris. Bukan harus langsung ke tujuan kita harus pada bla 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 bla. Enggak. Itu hal yang pertama akan kita lakukan. Menyapa dengan hal-hal kecil. Mungkin itu di minggu pertama. Minggu berikutnya nanti ada lagi peningkatannya seperti itu.
Bagaimana anakku? Setuju? Setuju. Oke, bagus. Ada lagi tentang pelaksanaannya? Sekian. Cukup sekian tentang pelaksanaannya, sudah tahu ya anakku? Oke, temanya. Oke, temanya menurut kamu bagaimana kita buat tema ini? Apakah kita buat nanti menurut kamu lah tema-tema apa yang perlu kita komunikasikan setiap kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris setiap hari Sabtu? Tema-tema apa? Bebas. Ya, bebas sekali tema apa yang mau kamu buat. Ya, jangan nanti kamu berpikir harus seperti itu, enggak. Apa saja boleh kamu ungkapkan. Ya, satu kata pun dalam bahasa Inggris itu sangat berarti, walaupun nanti kamu padukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Karo. Apa saja boleh dibicarakan. Tergantung tema itu nanti saat kita melaksanakan program bebas. Oke, aku tidak ada itu harus ini, saya bilang enggak. Ketika nanti ini kan sekedar pemberitahuan, nanti ada lagi selanjutnya kita lagi nanti rapat, karena ini nanti kan untuk Dewan Guru nanti saya sampaikan masalah pelaksanaannya kita tadi setuju ya. Masalah tema itu nanti bebas. Bisa aja nanti kita buat di kelas 71 temanya hari ini tentang ini, di kelas 72 temanya tentang ini, bebas. Itu tidak ada paksaan. Itu nanti kita rancang bersama. Kita diskusikan lagi nanti bersama apa tema yang mau kita buat. Oke, Naku, paham? Paham. Oke, itu masalahnya. Terus langkah selanjutnya, bagaimana nanti, apakah nanti program ini berhasil atau tidak? Itu tetap kita diskusikan. Setelah nanti 1 bulan, kita adakan nanti refleksi atau umpan balik. Mungkin berupa catatan kecil yang diberikan nanti kepada kamu. Mungkin setiap kelas nanti kamu minta nanti catatan kecil atau berupa umpan balik dari setiap kelas, akan kita diskusikan lagi bersama seperti ini. Ada nggak peningkatan? Begitu nanti cara kerja kita. Kan kamu anggota OSIS semua nih. Nanti kita bagi. Nanti contohnya si Chelsea dengan si Olia. Nanti dia di kelas 71. Budiman dengan Jono. Dia berada di kelas 72. Seperti itulah. Jadi setiap nanti selesai bahasa Inggrisnya setiap hari Sabtu, kita minta umpan balik. Itu tugas kalian. Di 71 kalian yang meminta, di 72 kalian yang meminta. Lalu kita diskusikan kembali sejauh mana program ini berjalan. Begitu nanti kita buat cara pelaksanaannya, sehingga setiap siswa merasa memiliki program ini benar-benar memang punya kita bersama. Tidak ada pemaksaan, tidak ada suatu unsur harus begini, harus begitu, tidak. Ini kita bebas, sama-sama menyenangkan untuk menjalankan program ini. Gimana, Naku? Setuju? Setuju. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kita akan setelah ini nanti saya akan berbincangkan dengan Dewan Guru. Saya akan nanti sosialisasikan nanti hasil rapat kita ini kepada Dewan Guru. Setelah itu nanti kita atur nanti semua jadwalnya, bagaimana pelaksanaannya. Saya mintakan nanti semua pendapat anggota OSIS ini membuat catatan kecil. Bagaimana menurut kamu pelaksanaannya, dan bagaimana menurut kamu tema-tema yang akan kita lakukan dan rencana selanjutnya. Itu saya tunggu nanti, dan dalam minggu depan nanti kita rapat kembali, anakku. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Kita dapat berkumpul di ruang guru ini untuk mensosialisasikan program yang akan kami lakukan di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, ada program yang bernama Bahing Sehat yang akan kami laksanakan di sekolah ini. Bahing Sehat itu adalah singkatan dari bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Jadi saya singkat bahasa Inggrisnya Bahing. Kenapa saya buat Bahing? Karena di daerah kita ini dominan suku Karo. Jadi agak menarik sedikit. Seperti Opung Sari Basah Bang. Kan itu singkatan itu kan Bapak Ibu. Jadi sekarang kita buat Bahing Sehat. Nanti berkelanjutan.
Nanti kalau program ini kita lakukan, maka bisa kita ganti nanti Bahing Everyday, berbahasa Inggris setiap hari. Adapun tujuan dibuat Bahing Sehat ini Bapak Ibu, mengingat bahwa bahasa Inggris itu sangat penting untuk bahasa internasional. Selain itu latar belakang saya buat program ini, kita mempunyai ekowisata di daerah kita ini, seperti Gua Argendang dan Hot Spring Laut Gembura. Kita bakal tahu bahwa daerah wisata itu pasti kedatangan turis dari mancanegara. Kalau turisnya dari Serdang, dari Percut Seituan, mungkin berbahasa Indonesia, berbahasa Karo pun mereka mengerti. Jika turisnya nanti dari luar negeri, alangkah minimnya komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi tujuan saya ingin memperdayakan siswa SMP Negeri 1 Biru-Biru sebagai pengembangan ekowisata di daerah kita ini. Jadi ini sangat menarik, tapi di samping menarik, pasti kita sebagai guru berperan aktif. Bukan siswanya aja yang berbahasa Inggris, tapi gurunya wajib juga. Jadi mau tidak mau, guru dan siswa harus belajar bahasa Inggris. Itu yang akan kami tanamkan dalam program ini. Contohnya Bapak Ibu, menyapa dari hal-hal yang kecil aja dulu, seperti menyapa setiap pagi. Kalau memang pagi kita bilang good morning dan seterusnya. Lalu seperti berdiri, duduk, apa kabar. Itu kita sebagai guru menanyakan itu kepada siswa. Jadi mau tidak mau kita sebagai guru sudah tahu dulu itu sebelum kita menyapa siswa. Itu tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Jadi kita harus bekerja sama. Kami tahu ini sangat sulit, tapi mau tidak mau kita harus bekerja, mendorong, mendobrak agar sekolah kita ini salah satu bisa mengembangkan ekowisata yang ada di sekolah ini. Jadi ini kita lakukan setiap hari Sabtu yang namanya Bahing Sehat, dan kelanjutannya nanti kita berharap semuanya stakeholder sekolah menjadi Bahing Everyday. Begitulah program yang akan kami laksanakan untuk kedepannya Bapak Ibu. Saya berharap semua dukungan Bapak Ibu terhadap program ini. Terima kasih. Oke, kami beri kami beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menanggapi program ini. Kami persilakan, Pak. Oke, duduk aja dulu Ibu sini. Terima kasih Bapak dan Ibu masih bersedia mendengarkan berbagai hal yang disampaikan CGP kita ya. Akan ada lagi CGP yang baru, masih mengikuti tahap-tahap yang akan berkepanjangan. Bapak dan Ibu supaya tahu orang ini menyelesaikan tugasnya sebagai CGP sampai bulan Juni ya Bu ya. Nah, jauh sebelum ini program ini disampaikan, disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu, yang akan kita sosialisasikan juga nanti kepada siswa dan lingkungan sekolah, sudah disosialisasikan saya pada 2 hari yang lalu. Dalam penyelesaian tugas akhir juga sudah saya sampaikan bahwa Ibu berdua sebagai calon guru penggerak yang mudah-mudahan nanti di wisuda menjadi guru penggerak adalah sebagai seorang model. Bagaimana seorang model ya? Ketika model berjalannya pun dilihat, pakaiannya pun dilihat, kulitnya pun dilihat, rambutnya cantik enggak, senyumnya, bahasanya. CGP juga begitu. Di bidang apa? Di bidang pendidikan, ya, pendidikan. Teknik dia menyampaikan metode-metode mengajarnya, sudahkah berproses pada siswa atau bagaimana? Itulah yang mau kita contoh. Itulah yang mau disosialisasikan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Itulah sebenarnya tujuan guru penggerak. Di atas itu ada sekolah penggerak, kan gitu ya. Jadi ini masih guru penggerak. Jadi sosialisasi yang disebutkan tadi apa tadi, Prolisa dan Bahing Sehat, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Walaupun yang paling susah kayaknya ini bahasa Inggris ini, bagi yang tua-tua, ada kakak yang tua juga di sini, mungkin bahasa Inggrisnya nanti udah berpasir-pasir belajar juga lah, nggak apa-apa demi adik-adik ini ya, supaya orang ini menjadi berhasil, sekolah kita berhasil, prosesnya itu berhasil, yang semua muaranya kemana? Ke siswa. Tujuan kita itu siswa. Itu dia, bukan ke diri kita, ke siswa. Jadi sekolah siap mendukung, sudah saya sampaikan tadi siap mendukung, dan teman-teman Bapak dan Ibu guru juga sudah siap mendukung. Laksanakanlah program itu, bekerja yang bagus,
tunjukkanlah bahwa ibu itu sebagai seorang model di sekolah ini. Artinya kalau kita sudah menerima itu, kita aminkan, berarti laksanakan. Itu dia. Jadi ibulah sebagai contoh-contoh segala hal di proses pembelajaran yang kalian pelajari selama guru penggerak yang akan dicontoh guru-guru terutama yang muda-muda ini ya. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan segala selesai pendidikannya sudah tepat waktu bulan Juni ini. Saya rasa itu aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menanggapi program ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia mendukung kami dalam menjalankan program ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Picture. Tunjuk. Window,